Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang baru dapet THR dan baru terkumpul sejutaan kecil aja dan pengen punya smartphone yang ngebut? Kalian bisa beli Redmi A5. Tapi menurut Gadget Max, setelah kita lihat speknya, ternyata ada yang lebih ngebut ketimbang Redmi A5. Nah, Redmi A5 itu di launching dengan harga 1,1 jutaan, teman-teman ya. Dan kali ini smartphone yang Gadget Max mau rekomendasikan adalah harganya di 1,2 jutaan. Dan speknya ya lebih ngebut ketimbang Redmi A5. Saya sih mau ngambil yang Redmi A5, tapi setelah pikir-pikir ternyata smartphone yang kali ini kita mau bahas speknya tuh lebih ngebut. Kalian pasti penasaran banget apa HP-nya. Ya udah, kita pindah dulu ke atas buat unboxing ya untuk smartphone-nya. Dan ini dia smartphone-nya. Lagi dan lagi, Itel P55 5G. HP ini itu adalah HP titipan teman-teman ya. Kita beli pas dapetin harga promo kemarin di 1,1 jutaan. Siapa nih yang dapetin 1,1 jutaan? Komen di bawah teman-teman ya. Maunya sih saya beliin Redmi A5. Tapi setelah saya pikir-pikir, speknya kayaknya lebih menarik ini. Karena keperluannya hanya buat main game FF, game PUBG Mobile, sama game Mobile Legends. Ya udahlah, saya coba belikan yang ini. Kalaupun dia nggak suka, dijual lagi pun nggak rugi-rugi banget teman-teman ya. Beli 1,1 juta, saya jual 1 juta pun masih laku. Ya rugi 100.000 nggak apa-apa lah, kita bekas unboxing ya. Nah, kalau kalian nanya apakah HP ini bagus atau nggak, kalian bisa tanya di grup Facebooknya teman-teman ya, ini ya. Itel S25 Ultra dan S25 ini. Kalian masuk ke join ke sini aja. Kalian komen apapun di sini pasti banyak yang komentar ya tuh. Ada lah nanya, nih ada dapat 1,2 teman-teman ya, baru beli ya. Kok belum dikirim ya? Ya emang lagi lebaran ya, mungkin lagi liburan belum dikirim nih. Nih. Ya, kalian bisa tanya-tanya di sini untuk HP ini. Nih. Dan banyak banget yang nyobain smartphone ini ya, karena emang menurut saya sih speknya masih terbaik untuk saat ini. Ya spek prosesornya, tapi untuk layarnya sih kadang-kadang ada yang toast delay, tapi setelah ada update sih udah mendingan teman-teman ya. Nah, kita langsung aja unboxing smartphone-nya. Nih, siapa nih yang baru dapat THR sih ya? Kemarin kan udah pada kumpul-kumpul keluarga ya. Nih, Itel P55 5G D6080 6 nanometer 5G prosesor. Prosesor itu biasa harganya di 2 jutaan, tapi Itel jualnya di sejutaan. Dan sampai saat ini pun Itel nggak ngeluarin prosesor ini lagi. Kemungkinan kalau mereka ngeluarin ini lagi, mereka bakalan rugi ya. Karena ini termasuk smartphone paling ngebut. Bandingin sama Itel P70 yang kemarin launching pun speknya nggak pakai prosesor ini teman-teman ya. Ini emang overkill sekali nih Itel nih. Nah, RAM-nya 6GB, storage di 128GB. Kalau di Redmi A5 kan RAM 4GB, storage di 128GB. Kayaknya ini bakalan lebih menarik sih. Nah, ini kameranya 50MP, 18W fast charging. Kemudian bagian belakangnya layar sudah 90Hz. Ya walaupun 90Hz sekarang udah 120Hz sih. Dan ukuran layarnya di 6,6 inch. Sudah 5G, harga di 1,2 juta. Menurut saya sih overkill sekali teman-teman ya. Kalian pasti ya udah bosen lah bahas HP ini ya. Atau ngeliat unboxing HP ini. Ini ada HP-nya, hampir sama ya teman-teman. Dari packaging hampir sama kayak tahun lalu kita bahas smartphone-nya. Terus di dalamnya masih menggunakan hard case, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian kartu garansi sama buku petunjuk, kabel data USB Type-C, dan adaptor charger 18W. Jadi untuk isinya hampir sama kayak tahun 2024, nggak ada pembaruan sama sekali. Saya sih berharap Itel mau ngeluarin versi mungkin desainnya lebih ciamik, atau nggak RAM-nya yang mungkin di-upgrade ya jadi 8GB atau 12GB gitu ya. Tapi sampai saat ini sih belum ada ngeluarin atau desas-desus untuk masukin seri seperti ini tuh nggak ada namanya. Oke, kita lihat dulu HP-nya. Nih, tampilannya seperti ini. Simpel aja nih, sekarang kita biarin aja ya, karena HP titipan jadi kita nggak bongkar-bongkar. Ini ada kamera seperti ini desainnya, 5G. Warnanya ada pilihannya hitam, ada pilihannya gold. Menurut saya sih ya, hitam yang blue ya, maksudnya blue ke gelap-gelap itu. Itu lebih menarik ya teman-teman ya. Kayak yang ini nih warna ini. Tuh. Ini di grupnya kalau kalian komen apapun banyak banget teman-teman ya. Apakah pembaruan itu worth it atau enggak? Apakah pembaruan itu udah lancar atau enggak? Dan kalau saya lihat sih pembahasan ini ya overall banyak banget ya, karena dijadiin satu grup sekaligus. Jadi kalau kalian mau join aja langsung. Saya sering nanya di sana atau enggak ada update apapun pasti lihat di sana gitu loh. Nah, kita hidupin aja unitnya.
Oke, nih tampilan depannya ya, masih water drop. Ya, kalau ada pembaruan kan enak ya, console. Nah, sebelah kanan tombol power sama fingerprint, volume up, volume down, bagian atas kosong, SIM tray. Kemudian belakang bawahnya maksudnya ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Nah, gitu aja lah ya. Ntar saya balik lagi, saya mau testing Antutunya, dapat skor berapa, apakah lebih baik atau tidak. Dan untuk multitasknya tentunya sudah ada sedikit perbaikan dari itel. Jadi itel tuh untuk HP ini tuh ya emang dimanjakan banget untuk update software ya. Paling seringnya dapat update software yang ini. Karena mungkin ngejar untuk performa yang lebih baik, dan mungkin stok dari itel lumayan banyak ya. Kalau kita cek di sini nih harga 1,3 juta, kita coba cek masukin ke keranjang apakah stoknya emang banyak banget ya. Wow, memang banyak banget ya. Ada 2000 unit nih di Shopee nih. Tuh 4000 unit, 4000 unit. Tuh, banyak banget teman-teman dengan harga 1,2 juta rupiah. Ini menurut saya sih 1,2 juta. Kalau kita bandingin sama Redmi A5, kita cari Redmi A5 nih, yang RAM 4 GB teman-teman ya. RAM 4 GB harganya di 1.139.000. Makanya saya putuskan ambil yang ini karena sama-sama water drop juga, cuma belakangnya ya menurut saya sama aja ya, cuma lingkarannya aja beda. Ya udahlah, saya putuskan beliin saudara saya yang ini, moga dia puas ya. Nah, oke, kita sambil lagi ya buat bahas lebih detail smartphone-nya sedikit. Ini dia tampilan awal dari itel P55 5G, smartphone yang udah launching dari tahun 2024 dan saya paling sering banget bahas ini ya. Nah, ini varian RAM 6GB, storage di 128GB, pada saat itu dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Sekarang di tahun 2025 untuk varian RAM 6GB, storage di 128GB dijual dengan harga 1,2 juta rupiah, bahkan dijual dengan harga 1,1 juta kalau lagi promo-promo gitu teman-teman ya. Dan ini mau mendekati tanggal kembar, biasanya tuh harganya bakalan turun lagi teman-teman ya. Nah, untuk dimensi ya standar ya, ketebalan cuma di 8,4 mili, beratnya cuma di 198 gram, belum ada IP rating, dan di sini materialnya masih plastik gitu. Dan saya lihat di forum-forum Facebook itu ada yang jatuh, ada yang kebanting, dan HP-nya tuh masih aman-aman aja ya. Palingan kalau kena benturan yang keras, layarnya itu pecah atau enggak garis-garis gitu. Tapi overall saya lihat sih nggak terlalu banyak keluh ya untuk smartphone ini. Nah, untuk UI-nya, nah ini yang paling sering dikeluhkan ya. Jadi untuk itel seri lama ini belum ada update software yang berarti teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen beli HP baru, ya ini jawabannya. Tapi kalau kalian pengen beli HP bekas, ya pilihannya itel RS4 teman-teman ya. Bisa dapetin di harga 1,2, 1,3 atau 1,4 juta rupiah. Nah, di sini untuk sistemnya kita sudah mentokin update, ternyata nggak ada pembaruan lagi teman-teman ya. Dan masih menggunakan base-nya yaitu Android 13. Dan ini adalah update keamanan Android-nya di 5 September 2024. Dan terakhir kita update di jam 8 pagi tadi teman-teman ya. Dan mentoknya segini aja, nggak ada pembaruan sistem sama sekali. Saya sih berharap kedepannya itel bisa ngasih Android 14 mungkin, atau yang lain gitu ya teman-teman ya. Padahal dari spesifikasi ini masih mumpuni sekali, tapi sayang dari sistemnya mentok kayak ini nih. Nah, kalau kita cek di fitur spesial maksud saya, di sini tuh ada Fusion Memory, Smart Panel, ada mode game, cuma mode gamenya di sini tuh nggak ada bypass charging ya. Beda nih sama yang lain-lain tuh ada bypass charging, kalau di sini tuh belum ada. Terus di bawahnya ada asisten video, mode anak, dynamic bar ya. Dynamic bar ya kayak iPhone gitu. Cuma ya nggak berfungsi banget menurut saya teman-teman ya. Ya kayak aplikasi tambahan gitu. Saya sih berharap untuk kedepannya itel P55 5G ini ada pembaruan gitu biar lebih asik. Nah, kita selanjutnya bahas di bagian performa teman-teman ya, sebelum bahas bagian layar. Nah, untuk bagian performa, smartphone itu dibekali MediaTek Dimensity 6080 teman-teman ya. Yang mana prosesor ini tuh nggak ada yang pakai sampai saat ini di harga sejutaan. Cuma itel aja yang berani pakai ini ya. Nih, 6080 pabrikasi di 6 nanometer, ini setara kayak Helio G99, Helio G100 ya. Dan ini kelebihannya sudah 5G ya. Jadi kalau ada jaringan 5G masuk ke Indonesia, kalian nggak perlu ganti handphone lagi. Cukup pakai ini aja. Dan di sini tuh untuk CPU-nya adalah 6X Cortex A55 sama 2X Cortex A76 ya nih.
2,0 GHz sama 24 GHz. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G57MC2 ya, standar HP-HP ngebut pasti pakai ini ya, HP ngebut tapi entry level. Dan di sini tuh untuk RAM-nya adalah 6 GB dan storage di 128 GB yang sudah UFS. Jadi kalau kalian beli smartphone masih eMMC, kayaknya ini bisa jadi pilihannya. Kelebihan memori UFS adalah bacanya ya. Jadi kalau kalian ya pakai buka tutup aplikasi, main game, ini udah enak banget dan tentunya lancar ketimbang yang eMMC teman-teman ya. Nah, untuk baterainya 5000 mAh dengan dukungan charger 18 watt. Fitur lainnya ada fingerprint di sini, Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 5. Itu aja fiturnya ya. Fitur lain sih nggak ada yang terlalu signifikan banget. Nah, kita juga sudah tes Antutu Benchmark dan kita sudah mentokin update softwarenya. Dapatnya di 427.000 ya, dengan skor CPU dapat 142.000, GPU dapat di 66.000 dan memori dapat di 105.000, UX dapat di 113.000. Ya menurut saya sih ini udah terbaik ya. Biasa kan harga segini tuh paling 200 ribuan, bahkan ada yang sampai 100 ribuan aja skor Antutunya. Kalau kita melihat Itel P70 itu skornya juga kurang menarik. Coba yang P55 5G ini prosesornya taruh di Itel P70, ini menarik banget teman-teman. Cuma ya sayang seperti itu lah. Itu aja sih ya. Nah, selanjutnya kita coba di bagian layar ya sebelum testing gaming biar sekalian teman-teman ya. Nah, untuk layar di sini tuh ya masih SD Plus ya 720 kali ya 1612 pixel teman-teman ya. Nih, masih SD, kemudian ukuran layarnya di 6,6 inch, refresh rate masih di 90 Hz. Touch sampling rate ada di 180 Hz, kemudian kerapatan layar ada di 267 ppi, dan maksimal brightness-nya ya 500 nits aja, multitouch hanya 5 sentuhan aja teman-teman. Jadi kalau kalian nanya bang, apakah layarnya sekarang udah ada perbaikan? Menurut saya sih udah mendingan ya ketimbang seri-seri yang pas pertama kali launching itu baru terasa kurang nyaman banget. Tapi untuk seri-seri sekarang setelah habis software tuh lebih nyaman dipakai lah teman-teman ya. Dan kita coba cek buat Netflix-nya, ini sudah dapat security level S1 ya, jadi bisa nonton Netflix SD ya. Udah keren mestinya teman-teman ya, cuma di bagian layar ini kurang ya, mungkin kejernihannya ya. Mungkin kalau bisa dikasih Full HD, layar dari ya Itel S25 AMOLED sekalian, keren banget teman-teman ya, nggak bakalan terkalahkan HP ini. Nah, untuk proteksi layar ini nggak ada proteksinya, jadi kalau terbentur biasanya pecah atau nggak garis-garis gitu teman-teman ya. Dan untuk nonton ya standar-standar aja, masih bisa bang kalau kalian sekedar buat nonton YouTube, nonton Netflix udah cukup banget. Cuma ya itu, kalian kalau pakai di bawah sinar matahari kurang nyamannya itu ya nggak cerah ya. Dan untuk speakernya juga ya standar lah, habis sejutaan, masih enak banget untuk menikmati konten-konten ya. Gue tanya, dia bilang, oh itu nggak bener itu, gosip itu, kata dia, kata Kementerian ini. Siapa namanya? Wah. Dan untuk pemutaran videonya masih di 1080p ya. Nih. Kalau seingat saya dulu di 720p ya, sekarang udah naik di 1080p nih. Karyawan apa? Pekerja honorer. Detail warnanya juga enak. Ya cukup lah ya untuk HP entry level. Pemerintah, karena lu sih ngototin Pas ini? Program-program. Saya belum pernah nonton nih. Iya, dan segala macamnya. Oh, lu ngeliat fenomena ini. Maperi Ewan sama Bang Panji. Kecil nonton lah. Itu aja sih ya. Kita lanjut buat gaming dikit lah teman-teman ya. Untuk touch delay udah mending teman-teman ya. Masih ada dikit banget. Cuma ini udah mending ketimbang seri-seri awalnya, itu terasa banget ya. Ini udah sedikit diperbaiki sama Itel. Jadi kalau kalian beli ini jangan khawatir teman-teman ya. Dan kalau kalian tanya tentang layarnya bagus atau enggak, terus dia apakah masih terasa atau enggak, kalian bisa tanya di Facebook. Itu reviewnya jujur kalau kalian nggak percaya di sini. Dan kalau saya sih udah enak banget teman-teman ya. Udah ya pakai pindah-pindah aplikasi itu masih oke teman-teman ya. Nggak terasa banget delay-nya. Beda nih kalau kita bahas pas tahun 2024, itu terasa banget touch delay-nya. Kalau sekarang udah diperbaiki, udah habis software beberapa kali, jadi udah nyaman lah kalau dipakai harian. Nah, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya ya lumayan sih, di harga 1,2 juta ya, dapat di SD High atau di Smooth Ultra. Kita pakai settingan Smooth Ultra aja, realistik.
Nah, sayang di sini tuh untuk giro nggak ada temennya. Jadi kalau kalian aktifin misalkan nih, ya gironya software, tuh bisa, cuma ya karena software namanya. Kalau hardware sih ya keren banget, cuma karena software ya kurang enak gitu. Dan untuk touch delay-nya lebih mending teman-teman ya. Ketimbang seri awal itu baru terasa banget touch delay-nya. Ini kita coba ya keluar ya. Ya ini software ya, software gini jadinya. Tapi ini lebih mending teman-teman tuh. Kita coba gerakin pelan-pelan. Tuh ya. Kalau sebelumnya tuh loncat-loncat ya, ini lebih mendingan teman-teman ya ketimbang seri-seri sebelumnya. Pas tahun 2024 kita uji coba itu touch delay terasa banget. Kalau ini mending banget tuh. Tuh. Jadi lebih enak lah teman-teman ya kalau buat main game. Itu. Tuh lebih enak sih teman-teman ya. Jadi untuk main game PUBG ini udah enak teman-teman ya. Settingannya juga enak, cuma ya gironya masih software. Nah, saya mau lanjut main game dulu ya teman-teman ya. Kita bahas hal yang berikutnya lagi, yaitu kamera. Nah, itu dia untuk sedikit performa gamingnya. Ya masih bisa kok main gaming teman-teman ya. Tenang, kalau THR kalian hanya cuma sejutaan aja, ya ini bisa jadi jawabannya. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Untuk desain kameranya nggak malu-maluin juga ya. Ini kameranya strapnya adalah dual kamera. Cuma saya tahu kamera utamanya aja ya di 50 megapiksel. Untuk kamera secondary-nya kita nggak tahu ya berapa. Kayaknya AI kamera aja ya. Pemanis saja teman-teman ya. Dan kamera depan di 8 megapiksel. Dan kita coba masuk ke UI kameranya. Oke, kita pilih paling kiri ada film. Terus kalau ada video. Dan videonya ini bisa ngerekam di 2K 30 fps ya. Biasa kan 1080p, ini bisa ngerekam di 2K 30 fps. Kamera depan, saya coba lihat kamera depannya. Sama di 2K 30 fps. Kamera depannya di 8 megapiksel. Dari sini tuh ada e-cam, kemudian ada mode cantik, ada portrait dan lainnya. Di lainnya itu ada video singkat, selang waktu, pemotretan dan lain-lain. Dan kalau kalian pengen hasil kamera lebih detail, apakah bagus atau enggak, kalian bisa lihat di TikTok gitu ya, atau di forum-forum gitu. Banyak kok yang udah testing kameranya dan hasilnya bagus-bagus teman-teman ya. Ya, menurut saya sih udah cukup banget di harga cuma 1.200.000-an. Nah, untuk hasil kamera lebih detail, kita coba sedikit hasilnya itu seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari smartphone Itel P55 5G. Smartphone ini bisa merekam di 2K ternyata ya. Dan ini saya merekamnya di 1080p di 30 fps saja. Nah, kalau 30 fps sih hasilnya seperti ini aja. Dan untuk fokusnya, ya untuk harga segini sih udah oke banget ya. Dan untuk hasil kameranya emang nggak sebaik Poco M5 yang pernah kita bahas, atau M5S lah yang kita bahas ya. Tapi ini udah cukup banget di harga segini. Di 1,3 juta bisa ngasilin gambar seperti ini, ya udah cukup lah ya. Kita coba pindah ke 1080p di 60 fps. Nah, kalau ini kita ngerekam di 2K ya. Gak nyangka juga nih, di harga 1,3 juta bisa ngerekam di 2K. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, menurut saya sih udah cukup banget lah ya dengan harga segini ngasilin gambar seperti ini. Ya, bukan terbaik di kelas harganya. Kalau terbaik ya kalian bisa ambil Poco M5S karena di situ tuh ada fitur Ace dan hasil gambar itu lebih bagus ya ketimbang ini. Tapi kalau kalian cari spek tinggi dengan performa yang ngebut, ini bisa jadi pilihan ya, walaupun hasil kameranya seperti ini gitu. Ya, untuk Itel sih belum bisa nih ngasih kamera terbaik di kelas harganya ya. Kita bicara apapun sih Itel belum bisa gitu ya, karena emang dia jagonya di performa aja ya.
Oke, gitu aja untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil rekaman di smartphone itel P55 5G. Kita ngerekam kamera depan di 1040p di 30 fps ya. Dan nyatanya kamera depannya ini bisa ngerekam di 2K juga. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sayangnya smartphone ini tuh nggak ada fitur yang namanya ACE ya. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang gitu ya. Itu aja sih yang kurang fiturnya. Kalau ada ini udah komplit banget ya. Ya walaupun nggak bisa ngasilin gambar yang terbaik di kelas harganya, tapi menurut saya sih udah cukup banget ya. Kalau kita pakai kamera depan dan kamera belakangnya masih mumpuni sekali. Nah, itu yang untuk hasil kamera depannya. Kita coba di 2K-nya, apakah ada perbedaan apa enggak. Dan ini kita ngerekam di resolusi 2K ya. Dan menurut saya sih hasilnya ya ini lebih detail aja. Dan gak nyangka juga ya kalau saya lihat di layar ini hasilnya lumayan baik ya. Nggak terlalu pucat warnanya. Dan tone dari kulit saya juga kelihatan masih sedikit natural ya. Hasil seperti ini. Oke juga sih untuk hasil kameranya ya. Gak malu-maluin lah kalau kita upload ke sosial media ya. Dengan performa yang tinggi dan hasil kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Nah seperti itu untuk hasil kamera depan dan pelagaknya. Untuk videonya kita coba foto sedikit hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel P55 5G ini. Ini adalah HP titipan, teman-teman ya. Kita nggak beli HP ini, jadi kita hanya bahas sedikit aja. Karena mau saya kasih ke saudara saya. Nah, itel P55 5G ini bisa jadi pilihan, teman-teman, kalau emang THR-nya mentoknya dapatnya cuma di 1,2 juta, teman-teman ya. Kalau lebih, teman-teman bisa beli itel RS4 atau nggak beli brand lain seperti Infinix Hot 50, Infinix Hot 50 Pro, bahkan bisa beli Tecno yang terbaru yang common 40 ya, yang kameranya udah OIS. Bisa beli itu, teman-teman ya. Tapi kalau budgetnya cuma sejutaan lebih dikit aja ya, ini bisa jadi pilihan terbaik. Kalau kalian jual lagi pun nggak rugi-rugi banget. Kalian beli 1,2 juta, kalian jual 1,1 atau 1 juta itu masih laku, teman-teman ya. Karena masih banyak banget yang nyari smartphone ini. Kalau kalian jualnya di bawah sejuta, kalian post dengan harga 900.000 atau 800.000, saya jamin Messenger kalian bakalan full. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Untuk tos delay-nya udah mendingan ketimbang seri yang 2024 ya. Karena udah update software, jadi lebih enak dipakai sekarang ini.